gue dapet cerita ada satu asrama atau kos-kosan yang di deket sekolah PGRI Semarang, Net. Oke. Jadi ini asrama nggak resmi gitu. Jadi kalau misalnya lo mau ngekos beberapa bulan di sini pun juga bisa. Jadi bentuknya itu kayak kosan tapi besar. Tapi kebanyakan orang-orang yang tinggal di sana tuh orang-orang yang dari luar kota. Jadi asrama gitulah tempat ini. Oke. Ada 2 lantai, kamarnya selalu full, asramanya bagus, dan di lantai 2 itu ada pintu keluar yang mengarah ke jemuran dan tempat cuci baju. Bentuk asramanya kayak gitu. Oke. Nah di 2012 ada satu cewek, sebut aja namanya Dian. Dia itu asrama di situ. Soalnya rumahnya jauh dari sekolahnya. Pas awal-awal masuk asrama itu dan ngecek-ngecek, Dian tuh udah srek banget sama asrama ini, soalnya bagus banget tempatnya. Walaupun gedung tua, tapi ya terawat aja, vibes-nya enak lah gitu kata si Dian ini. Dan ini kan juga asrama yang selalu full kan, jadi dia ngerasa kayak ya ini pasti laris lah di Semarang. Rame nggak sepi gitu ya? Iya benar. Terus juga di asrama itu dapat laundry juga, dapat fasilitas itu. Jadi dia ngerasa kayak ya udah gue nggak perlu repot lah, kalau tinggal di sana bisa dicuciin bajunya. Nah Dian ini ngecek asrama ini bareng nyokapnya waktu awal-awal. And anyway nyokapnya ini peka banget lah sama hal-hal mistis. Sensitif berarti. Sensitif. Pas masuk asrama dan naik ke lantai 2, nyokapnya dia tuh ngomong kayak di sini banyak banget dek. Dian jawab lah dengan santai kayak di mana aja mah. Dari pintu masuk asramanya, terus mau naik ke lantai 2, semua tuh ada banyak, tapi ngumpulnya di lantai 2 tempat jemuran dan cuci baju. Kata nyokapnya kayak gitu. Dian santai aja karena kan asramanya rame, dan dia juga mikir jarang nyuci baju ke jemuran sana gitu loh, ke tempat jemuran sana. Cuma sekali doang lah, dan dia juga yakin banget kalau misalnya dia ke sana tuh rame-rame. Jadi pasti nggak akan mikirin kayak di tempat jemuran situ gua akan ketemu sama sosok segala macam, lalu dia nggak akan mikir kayak gitu. Karena di laundryin juga kan. Iya benar. Jadi kayak nggak usah ke tempat jemuran sendiri gitu maksud lo. Oke. Jadi dia nggak peduliin lah sama hal itu juga, dan dia ngerasa gue tinggal di sini nggak ganggu, jadi santai aja. Berarti si Dian ini tuh nggak penakut ya, Moy? Nggak penakut. Nah ditambah lagi dia tahu nyokapnya bisa ngeliat kayak gitu, jadi makanya dia nggak takut, dia nggak mikir macem-macem kan udah biasa. Udahlah akhirnya Dian tinggal di sana selama beberapa bulan. Asrama itu rame banget yang nempatin. Tapi ternyata cuman awal-awal bulan pertama Dian tinggal di sana. Gak gitu lama, semua orang udah pada cabut dari asrama itu dengan alasan masing-masing. Dan akhirnya di asrama itu, di 2 lantai itu, ditinggalin sama 3 orang doang. Dian tinggal di lantai 1, dan untungnya 2 penghuni lainnya pun juga tinggal di lantai 1. Jadi lantai 2 tuh kosong. Dan ternyata pas banget orang-orang itu keluar dari asrama itu, fasilitas laundry pun juga ditutup sama pengurus asramanya. Jadi anak-anak yang masih tinggal di sana pun mau nggak mau, ya kalau misalnya nggak laundry tempat lain, atau nggak nyuci sendiri di lantai 2 itu. Emang kenapa tutup, Moy?